Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama Aki Matematika. Kali ini kita akan bahas tentang tendensi sentral ya guys. Tendensi sentral itu bagian dari statistik. Oke, di sini tendensi sentral itu nanti ada mean, median, modus yang akan kita bahas ya guys. Sekarang ada data berkelompok yang berupa tabel distribusi frekuensi, misalkan seperti ini guys. Nah, pada distribusi frekuensi di sini ada berapa banyak kelasnya? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 4 kelas. Nah, berapa seluruh frekuensinya? Ada 10. Oke. Kalau midpoint itu apa? Nilai tengah. Sekarang kita lihat dulu ya. Berapa panjang intervalnya? Panjang interval dari satu tabel itu sama ya. Panjang intervalnya itu bukan 43 dikurangi 39, tapi di sini 39, terus 40, 41, 42, 43. Maka panjang intervalnya adalah 5. Nah, sekarang kalau midpoint kan kalau kita lihat dari data ini ya tengah-tengahnya ya, nilai tengah. Maka kalau kalian membuat distribusi frekuensi sebaiknya panjang intervalnya kalau bisa pilih yang ganjil. Oke ya. Nah, dengan demikian midpoint untuk kelas yang kedua adalah 46 and so on. Oke, sekarang kita coba untuk mean. Mean dari rumus yang seperti ini, sigma dari I1 hingga N pada F kali XI per N. Nah, di sini saya kira rumus seperti ini kalian sudah paham dari SD, SMP sudah kalian dapatkan ya. Nah, sekarang saya tambahkan lagi, di sini bisa diselesaikan dengan metode coding ya. Nah, di sini rata-rata atau X bar sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma F kali D per N ya. F-nya adalah frekuensi, N-nya adalah banyaknya data, D-nya adalah deviasi. Deviasi dari apa? Dari midpoint terhadap rata-rata sementara. Ini namanya dengan cara coding. Ya, sekarang kita coba untuk contoh mean dengan cara yang awal ya, yang kalian sudah dapatkan. Tapi di sini datanya data kelompok ya guys, tidak data tunggal. Nah, bagaimana untuk XI-nya? XI-nya itu adalah midpoint dari setiap kelas. Oke. Dan demikian di sini kita mengalikannya 2 kali 41. Nah, ini ya. Oke. Nah, terus 3 kali 46 gitu ya, guys. Nah, oke. Dan selanjutnya, saya kira untuk perkalian kalian sudah paham. Untuk hasilnya ternyata adalah 48. Next, sekarang kalau kita coba dengan cara tadi atau cara kedua ya, dengan coding. X bar sama dengan X bar S plus sigma F kali D per N. Nah, di sini tadi datanya ya, atau distribusi frekuensinya ini sebagai XI-nya nilai tengahnya. Sekarang ini D. D adalah nilai tengah dari setiap kelas dikurangi dari bar S. X bar S kita pilih 43. Apakah harus 43? Tidak, guys, ya. Tapi boleh bebas. Kalian memilih bebas ya. Boleh, saya sarankan salah satu dari midpoint juga itu lebih mudah. Nanti di sini akan kita dapatkan nilai-nilai yang lebih mudah juga. Oke ya. Tapi ini saya ambil dari 43. Boleh nggak kita ambil X bar S-nya itu di luar nilai-nilai yang ada di sini? Boleh dong. Bebas ini ya. Oke, dengan prinsip bahwa D atau deviasinya adalah XI min X bar S. Oke. Nah, dengan demikian D tadi adalah XI dikurangi 43. Maka di sini hasilnya negatif 2. Dengan cara yang sama untuk yang kelas kedua itu berapa sayang? 46
dikurangi 43, maka hasilnya berapa sayang? 3. Oke. Nah, begitu untuk yang D. Nah, sekarang tidak hanya itu, kita tambah satu kolom lagi, yaitu F atau frekuensi kali D. Rumusnya kan ini ya. Nah, berarti kita tambahkan frekuensi kali D. Oke. Nah, kita coba saya gambar di sini. Nah, di sini kali D, maka hasilnya adalah F kali D, 2 kali kan negatif 2, maka negatif 4. Nah, ini kalau kita tulis nanti kita jumlahkan di sini. Berarti F kali D kali F kali D dijumlahkan terus. Nah, ini. Oke ya. Nah, hasilnya sekarang bisa kita lihat untuk sigma F kali D-nya adalah 50. Oke, untuk hasilnya sekarang. Ini 50 dibagi 10. 10 tadi dari mana? Dari banyaknya frekuensi seluruhnya. Ini 43 dari mana? Dari X bar S atau rata-rata sementara yang bebas tadi ya. Nah, hasilnya bagaimana? Ternyata sama ya, guys. Oke, dengan demikian ini untuk cara kedua. Cara pertama itu hasilnya sama saja ya, guys. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan selanjutnya adalah modus. Modus kalau data tunggal itu langsung kelihatan ya, yang frekuensinya banyak. Nah, sekarang kalau modus itu datanya kelompok bagaimana, guys? Nah, ada rumusan sendiri ya. Modus berarti MO adalah tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 plus D2 kali C ya. D1 itu apa sayang? D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Oke ya. Kalau D2 bagaimana? Bukan jalur Dukowono nih ya. Nah, kalau angkot ya. Di sini D2 adalah frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Nah, TBMO itu apa? Tepi bawah kelas modus. Berarti langkah pertama kita cari letak modusnya dulu ya, guys. Misalnya ini ada datanya tadi ya. Nah, mana modusnya? Berarti kan tetap frekuensi yang terbanyak. Berarti frekuensi yang terbanyak itu di sini nih. Oke kan? Nah, berarti tepi bawahnya berapa? Nah, ini tepi bawahnya kita lihat dari batas bawah dikurangi 0,5. Oke. Ya. Nah, langsung kalau itu kita cari itu letak modusnya di sini. Sekarang kita cari D1, D2. D1-nya tadi adalah 4 dikurangi 3 atau frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelumnya, berarti D1-nya 1. Sekarang D2 frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, berarti 4 dikurangi 1 itu 3. Nah, hasilnya seperti ini. Berarti D1-nya tadi adalah 1 per 1 plus 3 kali panjang intervalnya tadi adalah 5. Oke, sedang tepi bawahnya adalah 48,5. Kita selesaikan, maka hasilnya 49,75. Begitu guys. Kita lanjutkan lagi dengan yang terakhir, yaitu apa sayang? Median. Nah, median ya. Nah, median rumusnya ini kita simbolkan dengan ME, tepi bawah kelas median ditambah n itu banyaknya data per 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi median kali C-nya adalah panjang interval. Nah, tabelnya misalnya seperti ini ya guys. Nah, kita cari letaknya dulu. Di sini frekuensinya berapa sayang? Ya, 10 dibagi 2 berapa nak? 5. Nah, 5 berarti terletak di daerah sini. Oh, kalau 5 berarti ini. Kita pilihnya sini ya, yang lebihnya ya. Nah,
tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya berarti 49 dikurangi 0,5, maka 48,5 ya. Sedangkan frekuensi kumulatif sebelum kumulatif itu dijumlahkan. Frekuensi kumulatifnya itu seperti ini. Ini 2 ditambah 3, maka di sini 5 ya. Nah, itu. Frekuensi letaknya dia sendiri, saya ulangi lagi. Frekuensi letak median itu tidak 3, tidak 5, tapi di sini 4. Ya. Letaknya dia itu di mana? Nah, itu perlu saya tekankan. Yang sering kali salah itu kan di situ. Ya, ini misalnya mediannya di sini. Nah, yang kita gunakan adalah frekuensi dia sendiri adalah 4. Terus frekuensi sebelumnya itu tidak 3 saja, tapi 3 ditambah 2. Berarti frekuensi kumulatif sebelum, gitu lah ya. Nah, panjang intervalnya 5. Begitu ya, guys. Nah, sekarang kita dapatkan nilai medianya, berarti 5 dikurangi 5 dibagi 4 kali 5, hasilnya 0, maka nilai medianya adalah 48,5 guys ya. Nah, demikian jumpa kita, semoga bermanfaat.